Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Warga Sola Gracia yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Ini tiba saatnya untuk kita beribadah kepada Tuhan lewat ibadah keluarga yang terjadi di malam hari ini, yang terjadi di rumah Tuhan, bahkan yang mengikuti di rumah masing-masing, mulai dari Week Yerusalem sampai dengan Week Yerusalem, Week Sion, lewat ibadah live streaming di malam hari ini. Untuk itu kita patut bersyukur kepada Tuhan karena atas kasih dan perlindungan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan, siapkan hati dan kehidupan kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian rohani 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan ibadah kita di malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Naaman Jalesi. Itu saya jemput semua bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan bersama-sama di dalam nyanyian rohani 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan pada ayat yang kedua, mimbar ini saya serahkan kepada hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya dan bagi atas. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghidup ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Sorga, Tuhan Allah manusia. Hormat bagi Raja Gereja di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Marilah kita berdoa. Kiranya ibadah keluarga yang kami selenggarakan pada malam hari ini, dari Week Yerusalem sampai Week Sion di Jemaat GKI Sola Gracia, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, boleh jadi hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama menyiapkan Kidung Jemaat 18. Kidung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Bagai hujan yang lebat, dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, baharui hatikan, oh curahkan Ayatnya yang kedua.
tegar hati dengan Roh Kudus ya Tuhan, umatmu berkatilah, barui hati kami, oh curahkan kurnia. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan bersama-sama bermazmur bagi nama Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Kita baca secara bersama-sama. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan panjang masa. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan bersama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi bersama dari Kidung Jemaat 450. Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Dalam Kristus bergerak, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam aku bermazmur dan mengucap syukur. Itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Susah pun senang, dalam sekolahan aku bermazmur dan mengucap syukur. Itu kehendaknya. Marilah kita berdoa. Kami mensyukuri berkat dan rahmat-Mu. Karena itu kami hadir dalam ibadah kudus-Mu di malam yang indah ini. Tuhan, kami hendak mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan kami. Karena itu, biarlah melalui persembahan syukur yang telah kami kumpulkan,
di rumah tangga kami masing-masing, dari Wik Yerusalem sampai Wik Sion, boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kini dengan kepala yang tertunduk, hati, pikiran, dan jiwa kami terangkat ke hadirat kudus-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan, siapakah kami, hamba-hamba-Mu, adalah manusia yang berdosa. Karena itu di dalam nama Yesus, kami mohon urapan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami bacakan, yang akan kami dengarkan, dan pada akhirnya akan kami renungkan, itu menjadi kekuatan bagi kami semua. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Baru, surat Rasul Paulus kepada jemaatnya di Korintus. 1 Korintus 1 ayat 13 sampai ayatnya yang 1 Korintus 1 ayat 13. Cukup satu ayat. Mari kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian jauh firman Tuhan untuk kita. Yang berbahagia adalah kita semua yang mempunyai hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Jemaat yang Kristus kasihi, puji Tuhan bahwa kita dapat berada dalam ibadah saat ini di tanggal 29 Oktober. Tema sentral renungan hari ini mengacu pada tema khotbah minggu lalu, Datanglah Kerajaan-Mu. Subtema bersama-sama menata pelayanan menuju kedewasaan iman untuk menjawab tantangan zaman di era new normal. Hari ini saya ambil judul kecil adalah Iman Berlian dalam Didikan COVID-19 menuju Iman Platinum. Sekali lagi, Iman Berlian dalam didikan tanda petik COVID-19 menuju iman platinum. Kita ketahui bersama, biasanya usia 60 tahun itu adalah usia berlian, pesta perayaan berlian. Kalau 70 tahun platinum. Hari ini kita masih dalam nuansa perayaan HUT GKI yang ke-64. Dan bukan merupakan sebuah kebetulan lagi jika kemarin tanggal 28 Oktober tahun 2020 kita merayakan Pesta Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Di mana 92 tahun yang lalu para pemuda mengikrarkan sumpah bertanah air yang satu, tanah air Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Hari ini, perikop bacaan saya sengaja ambil dalam 1 Korintus 13 ayat 13, berbicara tentang iman, pengharapan, dan kasih. Hari ini juga kita mau mengevaluasi diri, sejauh mana iman, pengharapan, dan kasih kita
kepada Tuhan. Di usia 64 tahun ini adalah usia kedewasaan iman. Ada 3 hal penting sebagai kado ulang tahun GKI yang ke-64, yaitu kado iman, kado pengetahuan, dan kado kasih. Jemaat yang Kristus kasihi, iman tanpa pengharapan adalah kesia-siaan. Pengharapan tanpa iman akan salah arah. Iman dan pengharapan tanpa aksi kasih adalah mati. Dan kasih tanpa iman dan pengharapan adalah kesia-siaan. Itu beberapa hal yang penting yang ingin saya katakan. Yang pertama, di usia 64 tahun ini, hendaklah kita merefleksi kualitas iman kita. Iman yang dewasa adalah iman yang memang tetap percaya kepada Tuhan, apapun tantangannya. Hari-hari ini kita melihat tantangan COVID-19 di usia 64 tahun GKI di tanah Papua yang merupakan gereja Okumenes, gereja dari berbagai suku. Kita ditantang dengan kualitas iman kita akhir-akhir ini. Saya mengingat ada bahasa bijak dari Martin Luther yang katakan demikian. Ketika gerejamu masih terbuat dari dinding, papan, ataupun gedek, tetapi iman jemaat terbuat dari emas. Tetapi dewasa ini, ketika gereja sudah terbuat dari tembok, bahkan dinding emas, tetapi iman jemaat semakin merosot. Itu kenyataan. Dan di era sekarang, dengan ancaman COVID-19, kita melihat ada hal yang terpenting yang ingin disampaikan kepada kita, bahwa ada ancaman krisis keimanan akhir-akhir ini. Buktinya, kita jarang bertemu satu dengan yang lain. Karena memang protokol COVID mengharuskan demikian. Pertanyaan reflektif untuk kita. Sejauh mana jemaat GKI di tanah Papua mampu mencegah agar kualitas iman kita tidak merosot di tengah COVID-19 ini? Saya coba memberikan sebuah ilustrasi tentang iman yang dewasa. Iman yang dewasa adalah iman yang gado-gado. Mungkin kita semua tahu bahwa gado-gado itu terbuat dari berbagai macam ramuan, dari berbagai macam olahan. Ada sayurnya, ada kacangnya, ada telurnya, dan berbagai hal. Ketika gado-gado itu sudah menjadi makanan, bukan dikatakan lagi, saya adalah kacang, saya adalah telur, saya adalah sambal, atau apapun bahan-bahan yang terbuat. Tetapi itulah gado-gado. Kedewasaan iman kita sebenarnya diukur seperti itu. Kita harus menyadari bahwa dari Wik Yerusalem sampai Wik Sion, banyak sekali hal-hal yang telah kita dapatkan yang mempersatukan iman kita. Dewasa ini, kalau kita melihat, ada upaya-upaya untuk melemahkan iman kita. Mari kita coba merefleksi diri kita di saat pandemi COVID-19 ini. Ada hal positif yang kita rasakan, bahwa iman kita semakin dikuatkan. Karena kita semakin mendekatkan diri dengan Tuhan. Itu hal yang positif. Selanjutnya, kita melihat yang berikut. Di usia 64 tahun, GKI di tanah Papua, tentunya kita tetap memiliki pengharapan yang kokoh. Pengharapan yang kokoh adalah pengharapan kepada Yesus Kristus yang memberi jaminan bahwa surga adalah tempat kita kelak. Jemaat yang Kristus kasihi, kalau saya melihat dengan keadaan sekarang, pada sisi yang lain, kita memang semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin berupaya
untuk bagaimana memohon pertolongan Tuhan. Tetapi kalau kita mau jujur, keadaan COVID ini sebenarnya juga menjadi ancaman lemahnya iman kita. Akhirnya iman berlian kita mungkin saja tidak menjadi iman platinum pada akhirnya. Karena ancaman-ancaman ini melemahkan iman kita. Tetapi puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Kristus, bahwa hari-hari ini kita melihat bahwa iman kita semakin kokoh. Kita semua pasti tetap percaya bahwa pengharapan kita adalah tetap utuh bahwa Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan kita. Kita semua tentunya bermimpi tentang surga yang kekal. Tetapi kita harus sadari bahwa menghadapi pengharapan itu tentunya iman jemaat kita diuji. Hari-hari ini saya mengajak kita semua untuk merenung. Saya mengajak kita semua untuk mengevaluasi diri sejauh manakah iman dan pengharapan kita semakin kokoh di saat ada ancaman COVID-19. Sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa iman dan pengharapan tanpa perbuatan kasih adalah sia-sia. Hari-hari ini kita juga diajarkan untuk lebih memaknai kasih kita kepada Tuhan. Iman dan pengharapan kita akan sia-sia jika kita tidak memiliki kasih. Bagaimana memperlakukan sesama kita dan bagaimana kita menjalani hidup kita. Mari kita tunduk, diam dan merenung sejenak. Sudah layakkah kita menjadi orang Kristen? Dalam Pekan HUT GKI di Tanah Papua yang ke-64 ini, marilah kita bersama-sama mengevaluasi diri kita masing-masing. Dan mari kita mantapkan komitmen iman kita dalam pengharapan kita, dalam balutan kasih persaudaraan, di dalam palungan semangat kekeluargaan yang saling melengkapi, saling menguatkan, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Ingat dan perlu kita camkan bahwa iman jemaat GKI di Tanah Papua yang ke-64 tahun ini dalam semangat keanekaragaman budaya, suku akan dipersatukan oleh pengharapan kita. Ancaman COVID tentunya melemahkan iman kita, menghancurkan pengharapan kita, dan pada akhirnya meruntuhkan semangat kasih di antara kita. Jemaat yang Kristus kasihi, jika lilin iman kita semakin pudar dan cenderung padam, jika lilin kasih kita semakin redup dan hampir padam, jika lilin cinta di antara kita tergantikan dengan lilin permusuhan, lilin ego, dan lain-lain, maka hari ini, di saat kita merayakan ulang tahun GKI yang ke-64 di Tanah Papua, di era new normal ini, saya mengajak kita semua agar jangan sampai lilin pengharapan kita padam. Hati-hati dengan ancaman dekadensi moral dan kemerosotan nilai kasih yang pada akhirnya merusak seluruh sendi pengharapan kita. Marilah saudaraku terkasih, jemaat yang Kristus kasihi, di usia 60 tahun GKI di Tanah Papua, kita nyalakan lilin pengharapan kita. Kita tetap yakin bahwa Tuhan Yesus berperkara di atas masalah dunia ini. Tuhan Yesus akan menyelamatkan dunia ini. Marilah kita berpengharapan yang teguh bahwa satu-satunya pengharapan kita, yaitu surga kekal, dibangun di atas dasar iman yang teguh di dalam Yesus Kristus. Ingat,
pesan Yesus Kristus dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan bagimu. Selamat berjuang, wahai para pejuang iman. Tetaplah beriman kepada Yesus di masa new normal ini. Percayalah, Tuhan Yesus sanggup berperkara dan menyelamatkan dunia ini. COVID-19 akan segera berakhir dan kita menjelang 2021 dengan penuh pengharapan iman. Menutup renungan hari ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, marilah jemaat yang Kristus kasihi, sebesar apapun ancaman COVID-19, kita tetap percaya, kita tetap beriman bahwa Yesus Kristus akan membuka jalan yang terbaik dan pada akhirnya dunia ini akan terbebas dari ancaman COVID-19. Demikian renungan singkat pada malam hari ini. Selamat menjalani hidup-hidup yang penuh pengharapan di dalam pergumulan hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, merespon firman Tuhan ini, mari kita bernyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 105 ayat 4. 105 ayat 4. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan bersama-sama bernyanyi dari nyanyian Mazmur 105 ayat 4 sebagai respon atas pemberitaan firman Tuhan. Dengan 1000 turunan. Kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Marilah kita berdoa. Dengan kepala yang tertunduk, kembali kami menghampiri hadirat kudus-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur karena Engkau berkenan melayani kami, Engkau berkenan memberi waktu bagi kami, sehingga di malam yang indah ini, ketika kami melaksanakan ibadah keluarga, dari Wik Yerusalem sampai Wik Bukit Sion, kami boleh ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau mengingatkan kami di saat kami merayakan ulang tahun GKI di tanah Papua yang ke-64. Kami diingatkan kembali untuk merefleksi diri kami. Sejauh mana dan sekokoh apa iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu. Bapa, usia berlian yang kami rasakan dalam usia GKI di tanah Papua. Kami berada dalam kukungan, kami berada dalam ancaman COVID-19 di seluruh dunia, terutama di daerah kami. Bapa, biarlah iman yang teguh di dalam Yesus Kristus tidak lapuk, tidak punah,
di tengah ancaman COVID ini, tetapi kami diajarkan bahwa Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberi kelegaan bagi kami semua. Bapa, tentunya sebagai manusia kami merasa khawatir, kami merasa risau, dan kami kehilangan pengharapan. Namun sebagai anak Tuhan, kami dijanjikan bahwa Tuhan akan mengirimkan Roh Kudus yang akan selalu menguatkan iman kami kepada Dikau. Mampukan kami semua ya Tuhan, agar tetap berdiri kokoh, berdiri kuat di atas pengharapan kami. Bapa, karena itu, dalam hidup dan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam jemaat kami mohon ya Tuhan, biarlah iman, pengharapan, dan kasih kami tetap kokoh, tetap kuat dan teguh. Jika iman kami mulai redup, jika pengharapan kami semakin sirna, Tuhan, Engkau datang memberi Roh Kudus-Mu yang akan menghibur, yang akan menguatkan kami. Bapa, kami jemaat-Mu mau bersyukur karena Engkau begitu mencintai kami. Kami tetap percaya dan berdoa ya Tuhan, biarlah ancaman dan badai COVID-19 ini merupakan didikan Tuhan bagi kami, agar kami tetap berpengharapan, tetap beriman dan percaya bahwa Engkau mencintai umat-Mu di seluruh dunia ini, terutama di tanah Papua dan khususnya di jemaat kami di GKI Sola Gracia. Bapa, biarlah kasih setia, anugerah dan cinta-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami mau berdoa sesuai dengan doa sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari segala yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang Kristus kasihi, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 318. Kidung Jemaat 318. Ayat 1 dalam keadaan duduk, ayat kedua dalam keadaan berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga dan sisa yang berikut. Yang tetap
semua dalam keadaan berdiri. Bahagia rumah yang sepakat, hidup sehat di dalam kasih-Mu. Sebab tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu. Iman suka duka kan dibagi, ingatkan kasih semakin teguh. Dua Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Marilah kita berdoa. Biarlah kasih karunia Allah, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua, Jemaat GKI Sola Gracia, dari Wik Yerusalem sampai Wik Bukit Sion, dari saat ini, esok sampai selama-lamanya. Ibadah selesai dan dikembalikan kepada Ibu Cemas. Demikian ibadah kita di saat malam hari ini. Sekali lagi kepada Bapak Penatua Aman Jelesi, kami mengucapkan banyak terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati Bapak di dalam setiap kehidupan Bapak, di dalam pelayanan, tugas, dan keluarga. Dan juga kepada adik Bos Tolip yang sudah mengiringi kita dengan orgen. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim multimedia yang dengan setia terus melayani kita lewat ibadah live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.